Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, dalam pembahasan soal-soal latihan eksponen ya. Kali ini kita akan bahas latihan soal eksponen yang sudah kalian kerjakan pada pekan-pekan yang lalu, yaitu latihan eksponen yang pertama terkait materi eksponen dan juga persamaan eksponen. Oke, kita langsung lihat saja review dari capaian kalian ya dari semua kelas ya, kelas 1 sampai 7. Nah, kita lihat capaiannya seperti apa. Ini soalnya ya. Kemudian kita lihat dulu. Kita lihat capaiannya banyak mendapat nilai hampir sempurna ya. Ini nilai sempurna, nilai hampir sempurna. Ada juga yang nilai pas-pasan, bahkan ada juga yang minimalis. Nah, ada apa di balik nilai-nilai atau ada di balik kalian yang memang kurang nilainya? Memang susah atau seperti apa ya? Kita lihat saja. Kita lihat. Oke, ada soal nomor 1 dan seterusnya ya. Kita lihat soal nomor 1 itu seperti apa ya? Soal nomor 1 itu seperti ini ya. 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar 8 pangkat X plus 5. Nah, kita akan bahas soal ini. Ini soal tergolong soal mudah. Kita langsung bahas saja. 4 pangkat X plus 3, 8 pangkat X plus 5. Ini kita buat menjadi basis 2 saja. 2 pangkat 2 pangkat X plus 3 sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali X plus 5 ya. Nah, di sini ada akar. Akar itu per 2, maka kita buat per 2. Nah, kita ajukan ke atas saja. 3 kali X plus 5 per 2. Mengapa harus per 2? Karena akar pangkat itu adalah pangkat setengah. Nah, jadi 3 ini dari 8, 2 pangkat 3, X plus 5 kita tulis kembali, per 2-nya itulah adalah akar pangkat. Nah, kita tinggal sederhanakan saja, atau kita langsung hilangkan basisnya, tinggal kita tuliskan 2X plus 3 sama dengan 3X plus 5 per 2. Selanjutnya kita tinggal menukar-tukar ya. 2X plus 6 ya. Kemudian karena 2 ini pindah ruas ya. Nih, kalikan 2. 2-nya saya tulis di depan lagi. Nah, ini 2 yang di depan ini berasal dari ruas kanan ya. Yang ruas kiri tinggal dikalikan aja. 3X plus 15. Kita tulis 4X plus 12 sama dengan 3X plus 15. Kita pindah ruas, 4X kurang 3X adalah X. 12-nya pindah ruas ke sana, 15 kurang 12 adalah 3. Jadi jawabannya sebenarnya adalah 3. Cukup simpel sebenarnya. Kita lihat yang menjawab 3 itu banyak sekali ya, 189 orang dari 224. Yang lain-lain mungkin ada yang salah kali ya. Ini 3. Ini 3 ya. Oh, mungkin ada yang ada spasinya 3-nya kali ya. Nah, ini ada banyak sekali macam-macam nih. Oke, kita lihat pada soal nomor 2. Ini kok banyak sekali. Oh iya, ada yang menuliskan dengan uraiannya. Harusnya tidak usah pakai uraian ya. Kita lihat soal nomor 2 itu seperti apa. Jika X adalah penyelesaian dari persamaan eksponen ini ya, 1/4 pangkat X minus 1 sama dengan 2 pangkat 3X plus 1 di akar pangkat 3. Nah, kita lihat 1/4 pangkat X minus 1 kita jadikan 2 pangkat min 2. 1/4 itu 2 pangkat min 2. Kalikan X min 1 sama dengan 2 pangkat 3X plus 1. Nah, akar pangkat 3 itu sama dengan per 3. Nah, ini sudah kita dapatkan bilangan basis yang sama, sehingga kita tinggal menuliskan pangkatnya saja. Min 2
kali X min 1 sama dengan 3X plus 1 per 3. Nah, kita kalikan saja. Min 2X plus 2 sama dengan 3X plus 1 ya. Nah, ini langsung saja lah. 3X plus 1, ini kita kalikan 3 ke sana ya. 3-nya pindah ke ruas kiri. Jadi ini jadinya min 6X plus 6 sama dengan 3X plus 1. Oke, kita pindah ke sana aja. 6 6X pindah ke ruas kanan jadi 6X ya. 6X plus 3X, 6 kurangi 1. Seperti itu. 6 min 1 adalah 5. 6X plus 3X adalah 9X. Yang ditanya 9X berapa? Ya, sama dengan 5. Jawabannya cukup simpel ya. Kita lihat ya. Jawabannya seperti apa ya? Ada yang jawab 5. Ini betul. 5 per 9. Nah, mungkin itu X-nya saja. Yang ditanya adalah 9X. Nah, mana tadi? Dan 27 jawabannya. 9X sama dengan 5. Oh, menjawab dengan lengkap ya. 9X. Ini benar. Tapi kalau isian singkat ya cukup 5-nya saja. Nah, 5 per 9. Ada yang tulis per gitu ya. Macam-macam. Macam-macam jawaban dari kalian. Oke, tidak masalah. Namanya juga latihan. Soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah 3 pangkat 2x min 8 sama dengan 5 pangkat 2x min 8. Nah, ini persamaan eksponen ya, bentuk keberapa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu kalau bentar, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, untuk menyelesaikannya tinggal kita tulis fx sama dengan 0. Nah, yaitu 2x min 8 sama dengan 0. Nah, sesimpel itu ya. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Nah, selesai kan ya. Nilai x yang memenuhi, yaitu x sama dengan 4. Kita lihat nomor 3. Pasti banyak yang benar ya. 170 orang benar. Mungkin yang lain juga ada yang benar. Oh, ditulis x sama dengan 4. X sama dengan 4. Nah, mungkin karena Anda langsung jawab 4 gitu saja harusnya ya. Tuh, soal nomor 3. Dan intinya banyak yang benar, tapi nulisnya mungkin berbeda-beda. Kita lihat soal nomor 4. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial 23 pangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 29 pangkat X kuadrat min X min 2, maka untuk menyelesaikan ini sama dengan yang tadi, kita tinggal membuat pangkatnya sama dengan 0. Karena 23 pangkat 0 akan sama dengan 29 pangkat 0. Sama-sama bernilai 1. Kita tinggal, kalau ada kayak gini, kita tinggal memfaktorkan ya. X sama X, ini 2 sama 1, ini min, ini plus. Berarti X kita dapatkan sama dengan 2, atau X sama dengan min 1. Bebas yang mana X1 dan X2 karena tidak ada syarat, sehingga kita tinggal menambahkan X1 tambah X2 sama dengan 2 tambah min 1 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Cukup mudah. Nomor 4 kita lihat jawaban kalian seperti apa. Ada yang jawab 1. Ada yang jawab min 1, min 2. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. Wah, lengkap banget ini. Ada yang jawab 5, 3. Macam-macam ya. Ada yang menjawab X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, HP sama dengan min 1,2. Padahal yang ditanyakan adalah X1 tambah X2. Jawabannya cuma 1 gitu aja ya. Harusnya. Oke, kita langsung lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, ini persamaan yang seperti ini ya. A pangkat B A pangkat B sama dengan C pangkat D ya. Nah, seperti ini. Jadi kita apain ya ini ya? Nah, kita kerjakan aja. 3 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat X plus 2. Nah, bentuk seperti ini tidak ada polanya, sehingga kita perlu mengotak-atik
nanti dalam menggunakan sifat eksponen ya. Nanti dalam penyelesaiannya pasti akan menggunakan yang namanya definisi logaritma. Nah, kita akan refresh ingatan kita mengenai definisi logaritma yang saya buat pancingan. Definisinya ada di penyelesaian persamaan eksponen. Tapi nanti secara khusus definisi fungsi logaritma akan kita bahas di materi setelah PTS, setelah tengah semester. Kita kerjakan ini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang ada X-nya di ruas kiri semuanya. Berarti 3 pangkat X dibagi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1. Kita lanjutkan. Pangkat X-nya sama, berarti ini 3 per 2 pangkat X. Sama dengan 4 per 3. Kita ingat bahwa kalau kita punya A pangkat X sama dengan B, nah, menurut definisi logaritma, maka X sama dengan A log B. Nah, seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Seperti ini. Ya, sehingga yang kayak gini, ini kita umpamakan sama dengan A, ini sama dengan B. Sehingga kita akan dapatkan X sama dengan A log B. A-nya adalah 3 per 2 log 4 per 3. 3 per 2 log 4 per 3. Jawabannya ada tuh. Jawabannya A. Nomor 5, jawabannya harusnya A ya. Wah, 79,7% benar. 80% benar ya. Selanjutnya, yang lain nah, masih ada yang salah sedikit. Tidak masalah. Soal nomor 6. Wah, soal nomor 6 saya cuma harus bilang itu istimewa ya. Jadi satu soal sebenarnya, tapi dikembangkan dalam beberapa nomor. Jadi soal ini khas ya, karena apa? Untuk mengerjakannya butuh 4 kemungkinan yang semuanya harus dikerjakan. Tapi untuk soal kali ini sudah ada bantuan dikit-dikit. Kemungkinan pertama untuk mengerjakan soal ini adalah pangkatnya disamadengankan. Berarti 2x plus 3 sama dengan 3x min 2, maka x sama dengan A. Nah, kita kerjakan saja di sini. 2x plus 3 sama dengan 3x min 2. Kita bawa ke ruas kanan, berarti 3x min 2x. Ruas kirinya adalah 3 plus 2. 3x min 2x adalah x, 3 plus 2 adalah 5. Berarti dari kita akan tahu nilai A sama dengan 5. Kemudian untuk kemungkinan kedua, x kuadrat min 11x plus 29. Nah, ini bilangan pokoknya yaitu disamadengankan sama dengan 1 ya. Berarti x kuadrat min 11x plus 29 sama dengan 1. X kuadrat min 11x plus 28 ya sama dengan 0. Kita faktorkan saja. X berapa ya misalkan? 7 sama 4 ya misalkan ya. 7 sama 4 sama-sama minnya. 7 tambah 4, 11. 7 kali 4, 28. Oke lah, kita dapat X sama dengan 7 atau X sama dengan 4. Jika B kurang dari C, nah berarti ini B, ini C ya. Karena B-nya kurang dari C, alias 4 kurang dari 7. Berarti dari sini kita akan tahu B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 7. Kemudian ketiga, X kuadrat min 11X plus 29 sama dengan min 1. Oke, ini kita pindah ke ruas kiri supaya ruas kanan sama dengan 0. X kuadrat min 11X plus 30 sama dengan 0.
Oke, kita faktorkan. Ini 30, berarti 6 sama 5 ya. Kayaknya seperti ini dah. Oke, benar. 6 sama 5, 11. 6 kali 5, 30. Kita akan dapatkan X sama dengan 6 atau X sama dengan 5. Tentunya kita nggak boleh gegabah nih. Harus selalu dicek, karena di sini ada rambolnya. Sudah dilakukan pengecekan ya. Nah, kita cek ya. Untuk X sama dengan 5. 6 dulu ya. Sama dengan 6. Min 1 pangkat 2X plus 3. 2 kali 6 plus 3. Itu sama dengan min 1 pangkat 15 ya. Nah, sama dengan min 1. Nah, sekarang yang satunya lagi. Min 1 pangkat 3X min 2. 3 kali 6 min 2. Adalah min 1 pangkat 18 minus 20. 20. 20 itu 1 ya. Karena pangkatnya genap. Jelas? Karena ini tidak sama, maka ini sama dengan 6. Bukan solusi. Nah, kita lihat untuk X sama dengan 5. Min 1, 2 kali 5 plus 3 itu 13 ya. Min 1 pangkat 13. Oke nih. Min 1 pangkat 3X min 2. 3 kali 5 min 2. 15 min 2. Sama dengan min 1 pangkat 13. Sama persis. Berarti ini solusi. Oke. Berarti kalau ini solusi, maka X sama dengan 5 adalah D-nya adalah 5. Oke, kita lihat. Karena kemungkinan 4 itu dikerjakan sendiri, silakan kerjakan sendiri aja. Nah, A-nya sama dengan 5, D4, C7, D5. Kita lihat. A-nya sama dengan 5. Oke, banyak mengerjakan sama dengan 5 ya. 7-nya adalah, soal nomor 7 adalah D-nya adalah 4 ya. Benar 4 ya? 4. C-nya berapa nih? C-nya ada 162. Wah, mantap. Banyak sekali ya. 7 ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 9, nilai D-nya adalah, oke, betul, 5. Sesuai uraian yang ada di sini. Oke. Soal nomor 6 sampai 9 sudah selesai. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Soal nomor 10 adalah X plus 1 ya, pangkat X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 2X plus 3 pangkat X kuadrat plus 7X plus 10 ya. Yang pertama adalah disama dengankan 0. Nah, disama dengankan 0 ya. X kuadrat plus 7X plus 10, nah, pangkatnya itu disama dengankan 0. Oke, seperti itu. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan aja. X. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan X sama dengan min 5 atau X sama dengan min 2. Nah, kita udah dapat X-nya ya. Kemudian kita perlu membuktikan nih. Harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cek satu persatu. X sama dengan min 5. Apakah sama-sama tidak sama dengan 0? Karena kalau pangkatnya 0, maka bilang basisnya nggak boleh 0. Nggak boleh 0. Berarti kita masukkan X plus 1 min 5 plus 1. Apakah sama dengan 0? Ternyata tidak. 2X plus 3. 2 kali min 5 plus 3. Apakah sama dengan 0? Min 10 tambah 3. Ternyata tidak sama dengan 0. Kalau sama-sama tidak sama dengan 0, maka ini oke jadi solusi. Terakhir, X sama dengan min 2 ya.
X sama dengan min 2. Kita cek X plus 1 min 2 tambah 1 pasti tidak sama dengan 0. 2X plus 3 2 kali min 2 plus 3 juga tidak sama dengan 0. Oke, tidak ada masalah. Berarti tinggal kita mengalihkan ya. X1 kali X2. Nah, pilih aja secara random. X1-nya adalah min 5. X2-nya adalah min 2. Berapa jawabannya? Kita lihat. Nomor 10 ya. Nomor 10. Wah, ada 10 jawabannya. Oke, betul. Yang lain-lain ada yang menuliskan secara lengkap banget. Nah, ini boleh, tapi sebaiknya hanya 10 saja karena singkat. Hasilnya adalah 10. Oke, itu untuk nomor 10. Nomor 11. 3 pangkat 2X min 5 kali 3 pangkat X min 36. Ini intinya adalah pemisalannya. Misal, 3 pangkat X sama dengan P. Maka 3 pangkat 2X adalah P kuadrat. Min 5 kali 3 pangkat X adalah P, min 36 sama dengan 0. Kita apakan? Nah, kita faktorkan saja. P dengan P, kemudian, nah ini berapa ya? Misalkan 9 sama 4, coba ya. 9 sama 4. Min 9 plus 4. Min 9 plus 4, min 9 kali 4 adalah min 36. Min 5 didapat dari min 9 tambah 4. Oke, sudah sangat cocok. Ini kita dapatkan P sama dengan 9 atau P sama dengan 4. Oke, seperti itu. Oh, bukan sama dengan 4 ya, min 4, maaf. Kemudian kita masukkan 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan min 4. Yang ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau bilangan atau kalau fungsi eksponen itu pasti hasilnya positif. Anda menyeberang ke bawah, negatif ya. Ini tidak sesuai ya. Tidak memenuhi. Nah, yang ini yang kita kerjakan. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2. Oke, itu untuk nomor 11. Nah, pasti banyak yang benar nih, nomor 11 nih. 2, X sama dengan 2. Dan seterusnya. Banyak yang 2 jawabannya. Tapi nulisnya mungkin ada yang salah. Oke, kita lanjut soal terakhir pada soal latihan pertama. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen itu ya, kita tinggal memisalkan aja. 5 pangkat X kita coba oprek ya. Akar 5 pangkat X yang dikuadratkan. Atau 5 pangkat X. Karena akar 5 dikuadratkan 5. 5 pangkat X ya, sama aja. Kurangi 6 kali akar, akar 5 pangkat X. Plus 5. Kita misalkan aja ya. Misal, akar 5 pangkat X sama dengan P misalkan ya. Berarti P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Kita faktorin aja. Ini P, ini P, ini 5, 1, masing-masing min. Jadi kita dapat P sama dengan 5 atau P sama dengan 1. Nah, kita kembalikan. Akar pangkat 5 dari X sama dengan 5. Atau akar pangkat 5 dari X sama dengan 1. Nah, itu terlihat jelas ini di sini. Akar pangkat 5. Akar pangkat 5 dari X sama dengan akar pangkat 5 dikuadratkan. Akar pangkat 5 dikuadratkan 5 ya. Berarti X sama dengan 2. Nah, yang ini. Akar pangkat 5, akar kuadrat dari 5 dipangkatkan X sama dengan 1. Pasti X-nya itu sama dengan 0 ya. Karena bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1.
Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat, maka tinggal kita jumlahkan X1 tambah X2. X1-nya adalah, boleh ya, boleh 2, boleh 0 ya. Saya secara urut aja, 0 tambah 2 sama dengan 2. Jawabannya mana? Jawabannya bagaimana dengan jawaban kalian ini? Kita lihat dulu. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 6, 7, dan seterusnya. Nah, bervariasi ternyata ya. Bervariasi. Ada yang nulis sampai lengkap seperti ini. Kalau ini soal esai enggak. Kalau soal isian singkat ya isi singkat aja. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Soalnya sudah terbahas semua untuk latihan pertama. Kita nantikan pembahasan soal latihan yang kedua ya. Nanti di lain waktu. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.